Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang banget seperti biasa kita tiap hari jam 4 sore ada gua dan juga kadang teman-teman gue yang lainnya juga di podcast Aksi Nyata untuk kamu ini. Dan tentunya kalau bicara mengenai podcast hari ini ya, seperti biasa kita punya tema macam-macam ya, yang tentunya bisa kita bawa ke sehari-harinya. Somehow kalau gue lihat ini kayak lebih ke tema general tapi juga kuliah umum lah. Kita bisa punya banyak insight, punya banyak perspektif untuk teman-teman memahami item-item yang kita bahas. Nah, kalau mengenai platform seperti biasa diingetin lagi nggak bosen-bosen, kita punya kurang lebih ada 10 platform ya, yang kita punya. Ada Instagramnya Partai Perindo, ada Facebooknya Partai Perindo, Twitter dan juga YouTube semuanya @partai-perindo. And then juga kita punya RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi teman-teman tinggal dipilih aja platformnya mau nonton yang mana aja, itu bisa diakses mau nontonnya nanti ataupun juga besok masih bisa sebenarnya. Tinggal time managementnya aja kalau lagi sibuk sekarang ya nggak apa-apa nanti nontonnya. Nah, kalau bicara mengenai, oke, kalau kemarin kita udah ngomongin banyak hal misalnya financial, ya kesuksesan apalah, uang and free time segala macam. Somehow yang menurut gua ya mungkin bukan quote sih, lebih ke opening hari ini mungkin gua mau ngingetin buat teman-teman, apapun yang dikerjakan make sure bahwa endurance-nya tetap terjaga karena kita tiap orang individu punya I know long journey ya yang gak gampang. Jadi kalau di tengah-tengahnya lagi lemes lesu, well that's okay, tapi make sure endurance-nya harus tetap tinggi karena hidup tuh kayak maraton ya, bukan sprint atau lari pendek tapi like marathon. Jadi semuanya harus punya endurance yang terjaga, semangatnya tetap ada dan pelan-pelan akan sampai ke tujuannya dan bisa membahagiakan banyak orang. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini, kenapa gue bilang endurance? Ini juga kaitannya sama financial, sama stuff like that ya, namanya hidup. Well, kalau udah lulus kuliah, kerja, adulting tuh kayak, aduh gue balik lagi deh sekolah mending. Karena ternyata jadi orang gede, orang dewasa, it's like somehow challenging ya, banyak kebutuhan, banyak pilihan yang dulunya mungkin ditanggung orang tua, semua dibayarin, semua ya you got for free, but now you got to pay your own bill, you got to stand on your feet. Nah, tema kita hari ini terkait banyak anak muda kan ya, non anak muda juga, pasangan muda akhir-akhir ini juga ramai memperbincangkan mengenai child free alias nanti dulu atau nggak punya anak. Nah, banyak pandangan yang berpendapat ini positif juga ya, karena ya bagus mungkin untuk beberapa orang, tapi ada juga yang menolak dengan keras, apalagi basicnya orang Indonesia ya, dari turun temurun banyak anak banyak rezeki. Jadi ketika ada konsep seperti ini, sebenarnya konsep ini udah lumrah di Eropa, even tahun 1800-an aku baca banyak orang yang akhirnya child free karena masalah keuangan, nggak mau ribet segala macam. Well, for me it's a choice dan it's okay untuk beberapa orang. Jadi kita nggak perlu gimana-gimana. Tapi somehow juga kalau the way we communicate, the way we present to public dengan cara yang salah, ini akan jadi backfire. Dan ini somehow ini yang terjadi sama salah satu YouTuber yang menurut gua the way dia menyampaikan itu agak lebih, harusnya bisa lebih soft. People will take it easy. Tapi kalau kita ngomongnya ini agak tajam, well Indonesia, right? So nah ini yang kita pengen bahas hari ini. Apakah benar ini child free itu salah satu resepnya awet muda ya? I don't think so. Yang penting resep awet muda itu selain sehat, uang. Ya, uangnya banyak nggak apa-apa, anaknya banyak, right? Nah, tamu kita hari ini sudah kita kenalan sih kemarin-kemarin ya. Ada seorang kakak cantik ya, dulunya juga model tapi di umur 2 bulan ya. Dalam kandungan. Ada acting as CEO dan juga CMO MNC Live. Ada Kak Risha Dilianti atau biasa dipanggil Kak Cece. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa-bisanya ganti jaket, saya nggak ganti nih. Hah? Ini Props. Oh, oke, siap. Kak, apa kabar Kak? Very Ketemu good, lagi. thank you. Yes, Thank kita you. Apa ketemu kabar, lagi. Juna? Emang I'm good dan dingin. Yes. Makanya gue pakai Iya, tebal-tebal. bener. Kak, I mean, how's life, everything?
very good, tremendously good, thank God. Aha. Everything Ini kok went awet muda ya? Oh, masa Padahal sih? anaknya banyak ya? Anakku udah kuliah. Oke, Iya. baik. Kan tadi yang penting kata Juna Pak ada duit ya. Ya, somehow. Ya, itu yang Agree. Tapi Kak, sebelum kita ke tema dulu. Kan Kak Cece sudah ngisi satu episode kemarin-kemarin. Well, it's nice to see you sebagai acting as CEO, CMO MNC Life, right? Gini, orang banyak ketika kita di satu point like yes, we become somebody lah. Entah itu di kantor, kita punya role di community. Orang ngelihatnya wah enak ya, wah jabatan tinggi, seperti hadiah, gitu ya. But somehow no, it's a journey with, rejection. Ups and downs, of course. Yang kita lihat, orang lihat sekarang adalah, maybe they tend to kayak ngeliat, kayak hadiah. Tapi aku percaya bahwa apa yang Kak Cece dapat adalah, because everybody juga when this, enak ya Jun lo sekarang, well, you don't know, pernah nangis di kamar mandi. Masa? Cuma nangis doang? Iya. Karena misalnya dibilang Nangis di kamar mandi, sweet room. iya, Amin. Kak, posisi sekarang, background, boleh cerita nggak sih kalau apa yang Kak Cece bisa kasih masukan bahwa yang Kak Cece dapat sekarang adalah kerja keras, not overnight success, right? Of course, Aha. iyalah. Aku waktu kuliah itu sudah bekerja. Jadi, Nice point. Iya. Yes, Jadi good. lucunya bukan pas kuliah doang. Jadi waktu aku SD kelas 6 itu sempet kepikiran kayaknya enak kayak kerja punya duit. At that time ini cerita lucu sih teman-teman It's SMP okay. yang lihat mungkin. Iya. Jadi kita tuh ngelamar ke kantor pos. Ini apa? Waktu Nggak tahu pokoknya jadi apa yang ngecap-ngecapin dulu kan kantor pos ngecap-ngecapin Ini gitu SD. kan. SD kelas 6 ngelamar loketnya aja di atas kita gitu kan ya Pak, kalau mau kerja di sini gimana. Itu aku ada berlima, terus kata bapaknya sekolah dulu yang bener baru karena kayaknya enak gitu loh kerja gitu kan. And then dari situ ya punya tekad aja sih bahwa ya harus berkontribusi lah. At least I can pay my own bills. Ya kan, yang kayak lagunya Melia saya sekarang gitu kan, ya kan, I can buy my own flowers. Iya. Karena once kita punya duit gitu ya, we earn it gitu ya, and then be an independent person, yang bukan artinya kita nggak butuh orang lain, it's different thing ya. Yeah. Tapi kayaknya the world is in my hand. Yeah, nice. Ya. Jadi we can do ya untuk beli-beli bakso, beli burger nggak harus mikir, nggak harus minta lah ya. At least we earn, kita punya duit gitu kan, walaupun nggak seberapa gitu kan. Nah, tadi bisa lah kita tidak bertumpu kepada orang lain. It Okay. feels good. Tapi one thing, we all, working hard, we all like trying hard gitu. Ada nggak sih satu tips atau satu resep dari Kak Cece sendiri bisa sampai sekarang because of what? One thing apa? Satu kata-kata yang Juno paling udah sering dengar dari aku ya, jaga integritas. Okay. Itu kunci aku. It's a big deal ya. Yes. Jadi dulu dimanapun aku kerja biasanya tim aku juga sudah aku iniin. Quote-nya adalah integrity harga mati. Nice. Jadi karena suatu at the end of the day yang menyelamatkan kita adalah integrity kita. Mau seperti apapun gitu ya, but if you Good have imagery. you stick Yeah, to yeah. it, orang nggak gampang ngejatuhin. Gini. I mean, sound simple ya, integrity. Tapi it's something like very precious. Harus berusaha untuk menjaga itu. Jadi bukan yang sesuatu yang gampang. Jadi emang itu yang somehow bikin kita bisa survive. Ya. Okay, nice. Kak Cece. Baru mulai udah belajar Berat gimana sih. kayaknya. Tapi nice. It's a good thing. Karena aku pengen ngeliat Kak Cece dari perspektif misalnya karir, background. Ternyata tadi bahwa dari kecil sudah punya keinginan untuk bekerja, bisnis, whatever itu. Kuliah sudah, aku suka banget. Karena I can relate ketika kita kuliah Kita dan sama-sama kerja. keras ya. Guys, makanya aku kadang gemes sama orang. Yes. Kamu kok cuman kuliah doang minta uang? I mean like, why don't you work something, right? Bisa jajan lu udah lumayan nggak beratin orang tua. Oke, Kak, kita ke topik yang heboh se-Indonesia Raya. Yeah. Child free. Child free. Well, I was like, I don't mind dengan pilihan orang. Yes, agree.
I'm all good karena ya namanya personal. Ya. Siapa kita, right? Yeah. Tapi the way you communicate, the way you, delivernya mungkin yang kita harus belajar di sini. Bahwa when we have something, kalau memang out of someone's mind, nggak boleh terlalu tajam, harus dengan penyampaian yang baik. Apalagi kalau comparingnya dengan Botox. I have my own money, aku bisa Botox for like it. I was like, Yeah. that one is so I said. karena coba compare dengan yang lain, mungkin belum siap nanti, kita bisa main pakai kata. Kalau dari Kak Cece sendiri, when it comes to child free, what you got in your mind ketika dengar ini dan hebohnya ini? Ya, itu pilihan ya. Yes. Agree with you kan. Uh-huh. Kalau ya everybody bisa milih apa aja kan, Betul, kayak partai gitu ya, ke restoran you can choose any that you want gitu Exactly. kan. Uh-huh. Jadi mau child free kayak sebenarnya kalau aku lihat ya child free ini udah lama benar Juno bilang. Yes. Uh-huh. Dan di Jepang itu udah terbiasa karena di Jepang kan tanah mahal, di Betul. rumah mahal. Terus makanya rumahnya kecil-kecil tuh, Uh-huh. kecil-kecil dan dia bangun ke atas dan kalau misalnya harus punya anak akan tambah lagi, dia harus punya extra space buat kamar anak gitu kan. Betul. Ya. Jadi mereka prefer untuk tidak punya anak. Dan sekarang itu kan dia lagi resesi. Betul. Resesi seks. Ah. Jadi resesi jumlah penduduk. Ya, Jadi karena karena mereka tidak mau punya anak. Nggak punya Betul, generasi produktif, betul. right? Jadi Uh-huh. generasi mudanya itu menurun. Pertumbuhannya menurun, sedangkan generasi tuanya kan Sementara bertambah kita terus. tahu 2045 kita bonus Betul, demografinya betul, luar biasa. Betul. Jadi untuk teman-teman yang against child free gitu ya, atau yang pro child free gitu ya, ada plus minus sih. Ini ada salah satu contohnya. Oke. Betul. Salah satunya ya itu tadi, kita di tahun 2045 nanti kita punya bonusnya banyak because of nggak child free. Exactly. Kalau mau pilih child free juga boleh aja sih. Aha. Tapi kalau aku lihatnya kenapa sih? Menurut Jodoh kenapa coba? Well, kalau yang kita lihat dari case ini kan alasannya mungkin lebih ke belum siap sama ada yang menggelitik sih menurut aku financial ya. Ya, Karena betul. disebutkan kalau gua nggak punya anak, gua bisa Expense. spending yang lain, botox. Dia bilang, I was like, okay, but somehow menurut aku gini, ya nggak apa-apa. Cuman ini jadi somehow gambaran Kak Cece bagaimana anak-anak zaman sekarang millennials ternyata mereka they don't have money though. I mean to afford even a house ya. Karena gaya hidup mereka nggak bisa nabung. That's jangankan mereka, aku pun ngerasain bahwa that's what happened to me and my friends bahwa aku tanya kadang beberapa teman yang sering kita nongkrong, kamu punya saving berapa? Ah nggak banyak. I was like, wow, how could it happen? Dan somehow ini relate bahwa sebenarnya ternyata anak-anak muda zaman sekarang nggak bisa ngatur uang ya, Kak Ja. Ya. It's a ugly truth loh. Ya. It's a fact ya. Ya. What do you think? Iya, itu juga mungkin karena kesalahan orang tuanya ya. Orang tuanya itu adalah teman-teman saya. Iya, orang tua. Jadi, kita itu memberikan fasilitas komplit kepada orang tua itu ada teman-teman saya. angkatan saya. Ya betul, baik silakan. Karena kita tuh pengen memberikan fasilitas yang komplit buat anak-anak kita. Kita nggak ingin mereka sesusah kita dulu gitu kan ya. Yang harus berjuang. Jadi kita itu secara tidak langsung memberikan privilege kepada anak-anak kita apa yang dia minta. Contohnya anakku aja deh. Hai kakak. Dia minta itu kita yang ya udahlah gitu kan, karena dia butuh juga gitu kan, kayak gadget dulu boro-boro ya kan, kita nggak ada lah kayak gitu-gituan lah. Tapi sekarang kalau misalnya ya handphone ini ganti dong, ya kita kasih gitu kan, yang kita juga salahnya memanjakan dia sih, memanjakan mereka. Nah itu juga PR kita sekarang sih sebenarnya, untuk memperbaiki kondisi seperti itu supaya mereka bisa mulai menabung. Nah teman-teman yang milenial nih baiknya sih sudah mulai punya rencana, cita-cita tidak hanya traveling, nggak hanya ganti handphone, nggak hanya pakai the latest yang keren-keren gitu ya, ganti laptop ya kan, iPad-nya keren dengan earphone-nya, dengan AirPod-nya, terus cobain restoran yang lucu-lucu gitu ya. Coba mulai berpikir untuk tambah deh cita-citanya, misalnya ingin nanti punya tabungan gitu ya. Tabungan kan bisa dipakai buat jalan-jalan juga dong, buat healing juga kan gitu. Atau dibalik konsepnya,
3 tahun lagi misalnya mau jalan-jalan ke US gitu ya. Nah dalam 3 tahun itu apa yang harus disiapkan? Salah satunya kan adalah dana. Nah berapa banyak dana yang harus disiapkan? Bagaimana cara ngumpulinnya? Jadi nggak yang tiba-tiba berangkat ke US yuk besok tinggal minta duit sama mommy and daddy-nya. Nah ya kan itu berarti kan perencanaannya kurang matang. Oke. Dan gini Kak Ce, bahwa berarti dengan kata lain memang ya kalau punya anak tuh ada spend yang of course nggak murah. Pasti. Right. Pasti. Dan ini yang bagus untuk orang yang mempertimbangkan. Bagus juga. Jadi sebenarnya pembahasannya juga bagus untuk orang yang nggak apa-apa punya anak gitu. Tapi pertanyaannya siap nggak? Betul. Right? Betul. Financially gitu kan. Karena aku yakin punya anak umur 0 ya 3 tahun aja ada riset katanya sampai 100 juta. Oh, oke. Ya. Jadi 0 sampai 3 tahun itu minimum 100 juta. 1 bulan or something? Dari 0 sampai 3 tahun itu biaya yang dikeluarkan selama 3 tahun pertama kehidupan si anak itu minimal 100 juta. Minimal 100 Jadi sebenarnya kalau kita bicara punya anak juga kalau kitanya belum siap ya jangan lah ya. Pasti. Secara financial. Well, somehow child free juga kalau misalnya alasannya saya belum financial belum bisa. Why not ya? Jadi bisa diterima gitu dan nah, kalau berarti gini Kak. Anak muda harus pinter-pinter berarti selain mengatur tadi jodoh, mengatur kapan get noted gitu ya atau get tied gitu ya, harus mengatur uang. Ya dong. Nah, ini gini, kalau anak muda saya tahu ada beberapa persen misalnya disimpan buat rekreasi, buat amal, even amal pun harus diatur ya karena di agama juga ada. Dari Kak Cici sendiri, cara gampang untuk anak muda biar uangnya tuh ya tadi terkotak-kotak, nggak cuman blak-blak habis-habis aja. Ada nggak sih? Itu tadi balik lagi tujuannya apa dulu nih? Tujuannya mau menikah, tujuannya mau jalan-jalan, tujuannya kalau udah menikah berarti kan udah punya anak nih. Nah itu harus punya pos-posnya masing-masing. Yang gampangnya itu 50-20-30. 50-20-30. Jadi untuk teman-teman first jobber, teman-teman yang baru-baru kerja. Jadi ada 3 pos ya? Yes, 3 pos. Itu yang simpelnya dulu aja ya. 50% itu untuk kebutuhan hidup. Oke. Makan, ongkos, beli pulsa gitu ya, ngasih orang tua gitu ya, termasuk zakat 2,5% di dalamnya gitu. Itu 50 pertama tuh, sisihkan itu dulu. Nah 30-nya itu adalah untuk tabungan. Kalau saya 30, ada yang bilang 20, tapi kalau I prefer 30. 30 itu buat tabungan. Tabungan itu bisa taruh di main di kripto, ya kan, mau main di saham, itu masuknya ke situ. Jadi tabungan yang memang nggak kepake dan untuk jangka panjang. 30%. Nah 20%-nya baru buat enjoying time lah, ya, kafe-kafe cantik, ya kan. Jalan-jalan gitu kan, foto-foto. Nah itu di 20%-nya aja gitu. Jadi it's a very simple thing. Tapi nanti once udah punya anak, sudah menikah, 50-nya tuh harus di breakdown lagi tuh. Di dalamnya ada lagi tuh bagiannya. Berarti kalau single first jobber lah ya. Tapi ketika first jobber getting married, beda lagi rumusnya. Beda lagi rumusnya. Better gimana? Itu lebih terperinci lagi. Lebih terperinci lagi. Udah disiapin buat uang sekolah di dalam 50-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Itu lebih ruwet lagi, tapi mulailah dari 50, 20, 30 itu dulu untuk selanjutnya nanti bisa. Kalau sudah bisa disiplin di 50, 20, 30 ini akan lebih gampang untuk ke yang lebih detailnya karena sudah terbiasa. Gitu. So stick with it. Jadi jangan di-spend semua. Yang penting flexing gitu kan zaman sekarang. Ingat, kan sayang ya duitnya gitu kan, dan sayang udah capek-capek cari kerja gitu kan ya. Apalagi untuk teman-teman yang angker gitu ya. Stasiun kereta api, capek-capek gitu kan, bawa pulangnya duitnya nggak ada gitu. Jadi mulailah dengan 50, 20, 30 tadi. Kan kalau kita kerjanya bagus, performance kita bagus, kan naik tuh, ya kan, pasti naik, terus dapat prestasi, dan mungkin bisa pindah tempat lain yang lebih bagus karena udah mulai ada prestasinya gitu kan. Dan anak milenial kan nggak 5 tahun satu pekerjaan,
Ah, paling lama setahun udah pindah bisa, lagi. bisa. Bosen apa segala macam Aha. gitu kan. Nah itu biasanya dibarengi oleh peningkatan income kan, gajinya juga naik kan. Nah untuk itu porsinya tetap tuh 50, 20, 30 itu. Gitu. Jadi income-nya naik, jangan lifestyle-nya juga langsung ganti iPhone 14 ya kan. Nih Kak Cece, kalau dari yang item ini ya, ini aku sering banget diingetin sama orang bahwa ya tadi ganti iPhone-nya atau ganti Mac-nya, iPad. I mean, make sure kalau teman-teman beli sesuatu itu memang yang produktif, bukan konsumtif, right? Aku suka banget, Jun, kalau ganti laptop misalnya, ya karena lebih RAM-nya segala macam bisa bikin gue lebih cepat segala macam. Karena gini, ketika kita beli sesuatu yang mahal dan produktif ya Kak, itu ada nilai yang akan membuat kinerja kita bagus. Kenapa lo beli mobil baru misalnya? Kalau itu cuman buat dari satu titik ke satu titik dan nggak ada added value, jangan. Tapi kalau misal mobil itu satunya kamu mobil lama kamu sewain ke online, berarti ada uang kan. Jadi ini yang sering salah dong Kak. Banyak teman-teman membeli sesuatu karena konsumtif. Beli iPhone baru karena teman sebelah nggak mau kalah kan. Nah ini nih yang mindset yang kita harus rubah juga ya Kak. Boleh beli sesuatu yang mahal, tapi make sure itu punya added value untuk kerjaan kita, untuk ningkatin kinerja kita, dan who knows dari itu kita dapat cuan. Am I right? Betul. Okay, good. Betul. Dan juga memang kalau cuma flexing itu kan cuma sebentar. Sebentar juga orang udah lupa sih. Gitu. Cuma ya mungkin kalau anak milenial biasanya tuh ya mungkin dengan adanya dia punya sesuatu terus dia flexing itu dia bisa masuk ke certain community gitu ya. Tapi pada again diingat juga itu kan sebenarnya semua itu adalah sebuah kepalsuan. Exactly. Karena jangan terbuai sih. Sejarah membuktikan loh, ya. Kenapa gue bilang sejarah membuktikan Kak ya? Yang flexing di penjara, right? Ya, yang bohong-bohong, yang flexing nggak, dan kadang juga yang flexing juga nggak tahu yang minjem, palsu barang. Jadi sebenarnya buat gue pribadi sih, kalau Kak Cece bilang tadi ngapain flexing, well, somehow manusia ya pengen pamer gitu ya. Tapi kalau udah over I don't think so it's good. Betul. Dan somehow if it is too good to be true, then it's not true. That's what happened. Itu sama ketika aku mau beli sesuatu Kak online atau apa. Well, it's very cheap gitu misalnya. Ada kayak, tapi aku tanya nggak mungkin. Sama kayak misalnya something wrong aja ya. Investment. Wah Jun, ini returnnya sebulan bisa 30%. Oh really? Aku hampir Kak. Coba aku mikir lagi. It's too good to be true. Kalau Kak Cece punya pendapat soal ini? Ya betul, setuju banget. Sesuatu yang terlalu itu kan salah, ya kan. Contohnya tadi tertarik sih yang Juno bilang investment gitu ya. Nah teman-teman milenial ini kan pada pinter-pinter ya. Mereka pinter ngepoin sesuatu, searching, browsing gitu ya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di apapun itu bentuknya, research dulu, browsing dulu. Yang namanya investasi Jun, tidak ada yang pasti. Kalau ada orang yang nawarin investasi terus saya jamin ini bunganya, itu sudah bukan investasi. For example kayak beli tanah deh, ini kan investasi, ya kan 2-3 tahun lagi nanti dijual, tahu nggak berapa harganya 2-3 tahun lagi? Nobody knows. Bisa ada yang turun, bisa ada yang naik. Even emas pun juga, emas ya sama. Betul, emas pun juga. Jadi satu yang namanya investasi itu tidak ada yang pasti. Yang kedua, investasi itu selalu untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada investasi yang bilang ini setahun idenya sekian, enggak. Namanya investasi itu harus jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek itu bukan investasi, itu hanya menabung. Nah jangka panjangnya berapa? It's more than 5 years. Kalau less than 5 years dibilang investasi, no. Jadi jangan tercebur gitu ya dengan kata-kata investasi, high return, pasti instan. Karena tadi investasi, invest namanya juga invest. Ada waktu, kurun waktu, even more than 5 years kan. It has to be more than 5 years. Ya karena ada beberapa yang di bawah 5 tahun, somehow ya returnnya juga nggak bagus. Harus high return lah ya. Nah kalau berarti dengan kata lain, sebelumnya kita pernah bicara MNC Live ya Kak Caca, bahwa di situ kita bisa belajar dong. Berarti di sini platform yang sama pun kita bisa belajar istilahnya how to invest, how to what is investasi itu apa, terus di dalam investasi manage itu tadi kan uang. betul.
intinya kalau di hidup kita ini kan penuh dengan risiko. Exactly. Bagaimana kita bisa memitigasi risiko, itulah yang ada di ilmu-ilmu asuransi. Oke. Bagaimana kita bisa memitigasi misalnya market lagi turun, bagaimana memitigasi kalau kita ketimpa resiko harus masuk rumah sakit, resiko kalau misalnya kita kecelakaan. Nah, itu sebenarnya ilmu-ilmu mitigasi risiko itu ada di asuransi. Gitu produknya. Cuma kita jangan ngomongin produk lah ya. Ngomongin garis besarnya aja, karena aku pengennya teman-teman milenial ini mulai browsing apa sih asuransi, apa sih investasi, bagaimana cara mereka bekerja. Karena once kita mulai browsing itu kita mulai dapat insight-nya lebih banyak gitu. Kadang apalagi kalau untuk asuransi ya Juno, itu orang tuh yang nggak mau deh, padahal belum tahu itu apa gitu. Dan produk asuransi kan banyak benar kan. Dan semua orang itu perlu asuransi. Wow, it's a must. Betul. Karena gini, tadi kita punya resiko, punya hidup, we never know what could happen next year, next month, ya. Dan ada insurance somehow kayak pengaman kita ya. Kalau kita ibaratnya kalau di mobil kalau kecelakaan tuh yang balonnya gitu kan. Right? Nah, itu kenapa harus punya investment, punya asuransi, ya manage uang tadi itu yang pengen kita sampaikan hari ini. Dan Kak Ica, sekali lagi Kak Caca, kok Kak Ica? Beautiful thoughts, beautiful stories, dan ini berpengaruh banget buat kita semua. Semoga teman-teman nonton ini somehow ya, ini yang aku rasain bahwa obrolan kita memang berat tapi very light. Bisa kita relate ke kehidupan, child free like gitu kan. Ternyata relate ke uang, ke pola mengatur investment, asuransi, dan terima kasih loh ilmunya. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Iya boleh dong. Nanti hubungin road manager kita. Ada Mbak Hani, Mbak Lydia, ya. Ben kali ya road manager. Tapi bener road manager ya. Kadang kita road juga di jalanan juga di outdoor. Kak, terima kasih. Thank you, Juno. Sukses. Yang penting aku semoga sehat ya. Karena kalau kita sehat kita bisa ngerjain banyak hal ya. Karena somehow uang banyak tapi kalau nggak sehat percuma ya. Yang penting Kak Caca sehat dan tim juga MNC Live ya. Good luck on the journey buat 2023. Semoga makin banyak cuan for everyone ya, manfaat buat banyak orang. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo yang berkali-kali kita bahas setiap harinya, tiap pekannya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat di program penjaringan secara online bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri dia sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, baik itu pemilihan DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Very easy, that one and on your screen. Dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Download juga apps kita di sini. Tinggal di scan, gampang banget. Semua informasi ada di sana. Sekali lagi terima kasih Kak Caca, 2 episode in a row. Baru 2. 100 lagi bisa. Nanti kita bikin lagi. Jangan ragu. Jangan ragukan kemampuan teman-teman saya. Mereka pintar-pintar menyulap semuanya. Ditunggu panggilannya. Baik. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.